Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali dengan saya, Wahyu Novita, selaku wali kelas 6. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan materi IPS KD 3.1 dan KD 3.2. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan anak-anak like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Siapkan juga buku LKS, buku tugas, dan alat tulisnya. Kerja sama negara ASEAN. Berikut ini beberapa kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Di antaranya yaitu Deklarasi Kuala Lumpur. Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 27 November tahun 1971 dan berisi kesepakatan bahwa ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas dari pengaruh asing, dan netral. Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir. Perjanjian ini disepakati pada tanggal 15 November tahun 1997 di Bangkok. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas ini dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya meliputi beberapa aspek berikut ini: pendidikan, pembangunan dan kesejahteraan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, penerangan dan kebudayaan, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah narkotika dan obat terlarang, pemuda, wanita, dan yayasan ASEAN. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis soalnya di buku tugas kalian ya. Materi yang selanjutnya, negara tetangga Indonesia, Singapura. Keadaan sosial negara Singapura. Singapura merupakan negara yang padat penduduknya. 70% penduduknya merupakan suku bangsa Tionghoa. Namun, suku bangsa aslinya ialah suku Melayu. Penduduknya bermata pencaharian di bidang perdagangan, jasa, dan industri. Negara Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Letak wilayah yang sangat strategis ini memberikan keuntungan bagi negara Singapura di bidang ekonomi. Singapura dijuluki sebagai macan Asia karena perekonomiannya yang kuat. Terdapat beberapa fakta menarik mengenai Singapura. Di antaranya yaitu Singapura hanya memiliki wilayah seluas kira-kira 660 km persegi saja, sehingga menjadi negara dengan wilayah paling kecil di Asia Tenggara. Beberapa pulau di Singapura bukanlah pulau yang terbentuk secara alami, melainkan hasil reklamasi pantai dari beberapa pulau-pulau kecil. Singapura tidak memiliki wilayah gunung atau pegunungan. Singapura merupakan negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Singapura termasuk negara maju sehingga sering dijuluki sebagai macan Asia. Singapura menjadi pusat perdagangan dan perindustrian di Asia Tenggara. Malaysia. Keadaan sosial negara Malaysia.
Negara Malaysia yaitu negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Biasanya berasal dari Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh, dan lain-lain. Penduduk asli Malaysia adalah Melayu, dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penduduk Malaysia tidak hanya berasal dari suku Melayu, tetapi terdapat juga keturunan Cina, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Tamil. Filipina. Kondisi sosial negara Filipina. Penduduk Filipina terdiri dari berbagai suku bangsa. Beberapa suku bangsa mayoritas yaitu Tagalog, Biasa, Cebuano, dan Ilocano. Sedangkan bangsa Negrito dipercaya sebagai penduduk asli Filipina. Perekonomiannya ditunjang oleh bidang pertanian dan perindustrian. Hasil utama pertanian Filipina adalah kelapa, tebu, abaka, padi, pisang, dan nanas. Filipina merupakan negara penghasil kopra dan abaka terbesar di dunia. Filipina dikenal sebagai negara revolusi hijau karena mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang pertanian. Karena sedikitnya kekayaan alam, khususnya sektor tambang yang dimiliki Filipina, negara ini mengandalkan keindahan alam sebagai objek wisata untuk menambah devisa negara. Thailand. Kondisi sosial negara Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Kegiatan ekonomi utama penduduknya ialah pertanian. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga Thailand dijuluki lumbung padi Asia. Sebagian penduduk yang tinggal di dekat pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Thailand juga merupakan negara pengekspor timah. Brunei Darussalam. Keadaan sosial negara Brunei Darussalam. Meski wilayahnya terbilang kecil, namun Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di Asia Tenggara. Perekonomiannya bergantung pada hasil tambang minyak bumi. Pendapatan per kapita penduduknya adalah yang tertinggi di dunia. Penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pemerintah memberikan perawatan kesehatan dan pendidikan secara cuma-cuma. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah suku Melayu, suku Tionghoa, dan suku Dayak. Myanmar. Keadaan sosial negara Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar ialah suku Burma yang masih menjunjung adat istiadat mereka. Kegiatan utama Myanmar bertumpu pada sektor pertanian yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Dengan hasil utamanya adalah padi. Myanmar terkenal dengan hasil ukiran kayu yang bagus, pemitalan sutra, dan kerajinan batu permata. Dari sektor perkebunan, Myanmar menjadi negara pengekspor kayu jati yang penting bagi dunia. Kamboja. Keadaan sosial negara Kamboja. Aliran Sungai Mekong di Kamboja mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Lembahnya yang subur dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Hasil utamanya adalah padi dan jagung. Selain pengaruh kesuburan tanah dan ketersediaan air, pertanian Kamboja juga didukung oleh iklim dan curah hujan yang bagus. Kamboja termasuk negara yang tidak memiliki sumber daya alam. 90% penduduk Kamboja merupakan orang Khmer dan sisanya adalah keturunan Tionghoa dan Vietnam. Laos. Keadaan sosial negara Laos. Mata pencaharian utama penduduk Laos adalah petani, dengan hasil utama pertanian berupa padi, kopi, kapas, dan jagung. Kegiatan pertaniannya dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Selain bertani, penduduk Laos juga beternak. Sumber daya alam pertambangan di Laos sangat sedikit.
sehingga tidak bisa diandalkan. Sebagai strategi untuk menambah devisa negara, pemerintahnya menggalakkan potensi wisata. Sebagian besar penduduk Laos merupakan suku bangsa Lao. Vietnam. Keadaan sosial negara Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah bangsa Vietnam. Sisanya adalah Tionghoa, Champa, Thai, Meo, dan Khmer. Mata pencarian utama penduduk Vietnam adalah bertani, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain bertani, ada pula kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Hasil industrinya antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Sedangkan hasil tambangnya adalah emas, biji besi, batu bara, timah, dan fosfat. Kegiatan perikanan berpusat di Teluk Tonkin, Laut Cina Selatan. Timur Leste. Keadaan sosial negara Timur Leste. Penduduk Timur Leste merupakan campuran orang Melayu dan Papua. Meski telah merdeka, namun Timur Leste masih sangat bergantung pada Indonesia dalam pasokan barang-barang sembako hingga bahan bakar minyak. Perekonomian Timur Leste bergantung pada sektor pertanian. Hasil utamanya adalah jagung dan beras. Selain itu, juga diusahakan kegiatan perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunannya adalah kelapa dan kopi. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis pertanyaannya di buku tugas kalian ya. Modernisasi. Modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan tradisional atau masyarakat pra-modern menuju pada suatu masyarakat yang modern. Ciri-ciri masyarakat modern antara lain masyarakat yang terbuka, orientasi ke masa kini dan masa yang akan datang, menggunakan perencanaan dalam segala hal, percaya pada teknologi, dan menghargai prestasi dan penghargaan. Masyarakat yang terbuka artinya masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Tanda yang menunjukkan modernisasi dalam kehidupan sekitar, contohnya penggunaan ponsel untuk berkomunikasi, adanya televisi sebagai media hiburan, menggunakan komputer untuk berkomunikasi atau menonton video, penggunaan motor atau mobil untuk bepergian, dan sebagainya. Dampak positif modernisasi adalah menggunakan integritas masyarakat, peningkatan di bidang iptek, kesadaran dalam berpolitik, dan demokrasi. Modernisasi dapat menimbulkan kesenjangan di bidang sosial maupun ekonomi karena tidak semua orang dapat mengikuti arus modernisasi dengan baik. Dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat ada 3, yaitu budaya tersebut tetap dipertahankan, digantikan dengan budaya baru, atau disesuaikan dengan perkembangan zaman. Masyarakat yang menolak modernisasi akan mempertahankan budayanya, sedangkan masyarakat yang masih memegang nilai dan norma akan menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Dampak negatif modernisasi sebagai berikut: kesenjangan sosial dan ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Hubungan modernisasi dengan kenakalan remaja yaitu dengan adanya berbagai teknologi maju dan canggih
dapat mendorong remaja untuk memiliki atau menggunakan teknologi tersebut dengan cara-cara yang melanggar norma atau hukum. Contohnya, seorang remaja yang ingin main game online namun tidak memiliki uang, akhirnya ia mencuri demi dapat bermain game online. Alat-alat transportasi darat sebelum modernisasi adalah gerobak, becak, dokar, dan sebagainya. Alat-alat transportasi tradisional hanya dapat berfungsi sebagai alat transportasi jarak dekat karena menggunakan tenaga makhluk hidup. Tenaga makhluk hidup terbatas, sehingga jarak yang ditempuh sangat terbatas dan waktu tempuhnya juga lama. Hal inilah yang menunjang terjadinya modernisasi terhadap alat-alat transportasi, terutama di bidang transportasi udara. Dampak positif adanya alat transportasi modern yaitu memudahkan mobilisasi orang dan barang. Salah satunya karena waktu tempuh yang relatif lebih singkat. Dampak negatif adanya alat transportasi modern yaitu adanya pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor. Sebelum modernisasi, transportasi air masih menggunakan perahu dayung dan rakit yang digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia. Alat yang digunakan lainnya yaitu perahu layar yang digerakkan oleh tenaga angin dan manusia. Dahulu, masyarakat tidak memiliki alat transportasi udara. Seiring berjalannya waktu, ditemukan teknologi pembuatan pesawat terbang. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau laut. Hal ini mendorong manusia untuk mengembangkan alat transportasi udara. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis pertanyaannya di buku tugas kalian ya. Kerjakan soal-soal tersebut di buku tugas kalian. Jika kalian merasa kesulitan, kalian bisa memutar ulang video ini. Pengumpulan tugas menunggu info di WhatsApp group. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.